Selamat malam, perkenalkan nama saya Agung Rahmat Wijaya dengan NIM 17114985997, program studi Sistem Informasi Manajemen. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Riset Studi Manajemen Pemasaran dengan kode kelas MT185S. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-10 tentang pemasaran jasa. Yang pertama ada karakteristik jasa. Yang pertama adalah jasa tidak berwujud atau tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum membeli. Pelanggan perlu pembuktian untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Yang kedua, tidak terpisahkan. Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Berbeda dengan barang atau produk fisik yang berwujud, dapat diproduksi, didistribusi, disimpan baru, dikonsumsi. Yang ketiga, bervariasi. Seperti halnya produk atau barang berwujud, jasa pun memiliki variasi sama besarnya dengan produk berwujud lainnya. Dan yang terakhir, tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan. Kemudian ada penawaran jasa. Yang pertama, barang berwujud murni, yaitu tidak disertai jasa, menyertai produk, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Contohnya seperti dealer mobil. Menjual mobil juga menyediakan jasa pemeliharaan, perbaikan, garansi, dan lain-lain. Yang ketiga, campuran. Restoran didukung oleh pelayanannya dan makanan dan lain-lain. Yang keempat, jasa utama disertai barang dan jasa tambahan. Contohnya seperti maskapai penerbangan. Jasa utamanya transportasi, ada tambahan pelayanan, mendapatkan minuman, makanan, potongan harga, dan lain-lain. Yang kelima ada jasa murni. Contohnya seperti panti pijat, baby sister, dan psikoterapi, dan lain-lain. Kemudian penawaran jasa menyangkut dua hal, yaitu berbasis peralatan dan berbasis orang. Kemudian ada strategi pemasaran jasa. Secara prinsip mengelola pemasaran produk jasa dan produk fisik tidak ada perbedaan. Semua memerlukan komitmen. Dalam produk fisik ada diferensiasi, ada siklus hidup, ada bauran, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam jasa. Kemudian strategi pemasaran jasa. Selain 4P atau marketing mix, untuk membangun pemasaran jasa perlu tambahan 3P lainnya. Yang pertama people, physical evidence, proses. Kemudian ada tiga tugas inti perusahaan jasa. Yang pertama meningkatkan perbedaan kompetitif, yaitu inovasi-inovasi di bidang jasa relatif mudah ditiru. Antisipasi perusahaan dapat membedakan citranya, terutama lewat simbol dan merek. Perusahaan dapat mengembangkan penawaran, penyampaian, dan kesan yang berbeda. Kemudian kedua, mengelola kualitas jasa. Salah satunya adalah perusahaan dapat memberikan jasa dengan kualitas tinggi dari pesaing secara konsisten. Yang ketiga, mengelola produktivitas, yaitu bekerja lebih keras, meningkatkan kuantitas dengan sedikit melepas kualitas. Standarisasi produk, merancang jasa lebih kreatif dan efektif. Kemudian di sini ada rangkumannya, strategi pemasaran jasa, yaitu pendekatan pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran, price, produk, place, dan promotion. Pada jasa akan berbeda dengan pemasaran produk fisik. Untuk merancang pemasaran jasa, masih diperlukan tambahan beberapa P, yang lainnya diantara people, physical evidence, dan proses. Untuk tambahan 3P ini, dalam menjalankan strateginya, perusahaan harus dapat memberikan nuansa pengalaman berbeda dibanding pesaing. Contoh perusahaan jasa pelayanan. Pengiriman memberikan jaminan kiriman akan dapat sampai dalam waktu 1 kali 24 jam.
Jika tidak tepat waktu, pelanggan berhak mendapatkan kompensasi tertentu. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk dapat memberikan nilai tambahan atau lebih dari ekspektasi pelanggan terhadap mutu jasa atau layanan yang diberikan. Dan yang ketiga, perusahaan harus mampu mengelola personalia atau karyawan dengan baik, bekerja terampil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.